Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk mengamankan WiFi kita dengan cara yang sangat ampuh gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar sedikit-sedikit membatasi, tetapi memang sangat powerful untuk bisa membatasi orang tidak masuk ke dalam jaringan WiFi kita. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya cara-caranya, langkah-langkahnya, supaya nanti teman-teman bisa mempraktekannya terhadap WiFi teman-teman sehingga WiFi teman-teman dapat terproteksi dengan baik begitu. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini itu banyak sekali jalan-jalan orang untuk bisa mencuri WiFi kita. Salah satunya yaitu dengan menggunakan QR ini ya, WiFi QR scanner begitu ya. Oke, jadi sebelumnya saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan seperti apa cara orang itu mencuri WiFi kita. Oke teman-teman, sekarang di depan saya sudah ada dua handphone ya. Ini adalah handphone yang pertama. Yang pertama itu sudah bisa terhubung ke internet ya, sudah bisa terhubung ke ke jaringan gitu ya. Terus kemudian yang satunya ini belum begitu. Nah, dengan ini teman-teman, jadi kalau misalkan kita klik di sini ya, ini tuh ada namanya share WiFi network dengan barcode seperti ini. Nah, bagi yang HP yang ini, itu nantinya akan dengan mudah ya apabila menggunakan aplikasi seperti ini. Contohnya ya, ini ada aplikasi seperti ini, pembaca atau QR scanner kayak gini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau misalkan kita arahkan ke sini gitu. Nah, itu sudah akan bisa membaca nama WiFi-nya apa dan kemudian passwordnya apa. Setelah itu di sini itu sudah ada salin kata sandi gitu ya, dan ada salin nama jaringan juga begitu. Nah, dengan seperti ini kita cukup salin seperti ini ya, dan kemudian kita akan connect ya ke WiFi yang ini tadi. Terus kemudian kita paste di sini, kita sambungkan. Oke, dan ini sudah tersambung teman-teman ya, sudah terhubung begitu. Nah, lalu bagaimana caranya supaya nggak sembarangan orang bisa men-scan seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ya caranya baik-baik supaya nanti teman-teman bisa mempraktekannya sendiri di rumah begitu. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke settingan yang ada di modemnya gitu ya. Nah, kali ini saya menggunakan laptop, nanti bagi teman-teman yang menggunakan HP juga sama ya caranya. Oke, sekarang kita akan ke laptop. Oke, pertama-tama teman-teman akses ini dulu ya, 192.168.1.1. Baik teman-teman menggunakan laptop ataupun menggunakan HP. Nanti teman-teman buka browser Google Chrome ya. Terus kemudian untuk usernya teman-teman masukkan user, passwordnya juga user gitu ya. Kemudian klik login. Oke. Nah, teman-teman tadi bisa lihat di sini itu merupakan jaringan yang ini ya, yang SSID 1 yaitu ZTE F609. Untuk security-nya tadi ZTE 12345 ya, sesuai dengan yang tadi waktu di scan. Oke, lalu bagaimana cara untuk membatasinya gitu. Nah, cara yang pertama yang biasa dilakukan oleh banyak orang, dan ini mungkin bisa jadi sebagian teman-teman sudah ada yang tahu, tetapi akan saya jelaskan lagi. Ini SSID setting. Nah, ini biasanya orang-orang hanya melakukan ini teman-teman, hanya pembatasan maksimum klien gitu. Bukan berarti ini tidak bekerja, ini bekerja, tetapi ada kelemahan ketika teman-teman menggunakan ini. Nah, tetapi ini juga bisa kita terapkan ya. Jadi misalkan di dalam anggota keluarga kita itu cuma ada 8 orang gitu. Nah, makanya cukup di sini kita kasih maksimum kliennya itu 8 orang. Sehingga nanti ketika 8 orang itu sudah connect ke WiFi, maka yang ke-9 dan seterusnya itu tidak bisa masuk. Nah, kalau sudah kita klik submit. Akan tetapi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan cara ini memang sudah cukup aman ya, sudah bisa membatasi jumlah. Tetapi ketika nanti ada salah satu anggota keluarga yang tidak ada di tempat begitu dan space-nya kosong, maka ada kemungkinan nanti orang lain itu akan masuk gitu ya, akan bisa masuk gitu.
Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara pertama memang ini banyak diterapkan orang dan juga sudah banyak juga orang-orang yang membuat tutorial seperti ini, tetapi yang ingin saya tekankan di video kali ini adalah cara yang kedua, teman-teman. Jadi cara yang super ampuh menurut saya ketika nanti teman-teman mempraktekkan hal ini gitu. Oke, jadi pertama kita akan lihat dulu di ini ya, access control list ya, atau di associated device ya. Jadi yang sekarang yang terkoneksi ini ada 3 ya. Oke, sekarang akan saya coba tambah 1 ya. Akan saya coba tambah 1 biar agak banyakan gitu. Ini saya menggunakan WiFi yang ada di komputer. Oke, sekarang perhatikan ini sudah connected ya. Ini kalau saya refresh ada 3 sekarang ya. Oke, nah anggap saja yang kita mau izinkan untuk connect ke WiFi kita dengan SSD yang pertama ini hanya 1, teman-teman ya. Jadi hanya 1 saja. Nah, dan di sini saya sudah catat ya. Yang ini yang nanti yang akan kita izinkan hanya yang ini ya. Yang 5C sampai EF ini. Oke. Dan di sini juga ada ya, yang ini, intinya yang pertama ini. Oke. Nah, ini kita copy ya, atau kalau kita copy nanti kita apa tuh namanya? Kita tulis satu persatu. Kita bisa kecilkan seperti ini dan ini seperti ini. Oke, kita selanjutnya masuk ke access control list, teman-teman. Nah, banyak orang yang mempraktekkan di access control list ini menggunakan tipe yang block ya. Kalau tipe yang block itu nantinya kita akan capek sendiri ketika orang-orang itu masuk dengan MAC address berbeda-beda, kita harus ngeblok satu-satu gitu ya. Dan mungkin akan ada orang baru lagi ngeblok lagi, orang baru ngeblok lagi, dan tentunya itu akan melelahkan kita dan saya rasa itu tidak efisien. Maka yang efisien itu sebenarnya yang ini, teman-teman, yang permit ya. Jadi ini konsepnya adalah kita hanya mengizinkan orang yang kita daftarkan saja MAC address-nya. Selain itu nanti orang itu tidak akan bisa connect. Oke, sekarang kita akan contohkan, kita akan tambahkan yang MAC address yang pertama ini ya, yang ini ya ke dalam sini ya. Tinggal tulis saja, teman-teman ya, tinggal tulis saja seperti ini. Maaf ini. Oke, 5C ya, kemudian D 0, kemudian 6E, kemudian 35, kemudian C 7, kemudian E F. Oke, kita cek ulang ya, 5C, D0, 6E, 35, C7, EF. Jadi ini hanya apa yang ini yang kita izinkan. Nanti akan kita lihat kedua koneksi yang lain itu yang terjadi seperti apa ketika nanti kita sudah aplikasikan ini. Oke, selanjutnya akan kita klik add ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian dengan seperti ini maka kita sudah bisa mengaplikasikan gitu. Nah, nanti yang 2 ini akan kita lihat ya yang terjadi seperti apa gitu. Nah, ini kita refresh dulu. Oke, sekarang kita akan cek di sini ya, di WiFi sini. Nah, ini masih connected. Nah, biasanya memang untuk awal-awal ini masih connected gitu ya. Tetapi sebenarnya nanti kita bisa restart ininya ya. Bisa restart modemnya. Kita ke administration, kemudian masuk ke sistem management dan kemudian kita reboot supaya ada efek ya. Dan kita tunggu sampai nanti modemnya aktif kembali. Oke, ini sudah nyala kembali, teman-teman. Sekarang kita akan cek ya. Second network, kemudian di access control list. Oke, sekarang kita akan coba cek pertama yang ada di handphone ya. Yang ada di komputer maksud saya. Kita akan coba konekkan lagi untuk yang ZTE ini. Kita akan coba connect. Teman-teman sekarang bisa lihat ya, di sini ada keterangan bahwa can connect to this network gitu ya. Nah, ini sudah tidak bisa connect ya, teman-teman. Ini yang komputer sudah. Nah,
Sekarang kita akan coba cek untuk yang di di HP. Nah, sekarang yang di HP pertama yang kita izinkan dia masih bisa connect, sementara yang di HP yang kedua ya itu sudah nonaktif teman-teman. Dan ini coba kita akan lupakan ya. Sebentar, ini kita lupakan jaringan. Nah, sekarang kita akan coba cek kalau misalkan kita scan lagi pakai barcode scanner. Ya, misalkan ini di scan seperti ini ya. Oke, di sini sama-sama bisa kelihatan bisa kelihatan passwordnya ya. Kita salin kata sandi, kemudian kita connect ya, kemudian kita sambungkan. Nah, kita akan coba lihat apa yang terjadi. Nah, dia hanya seperti itu saja teman-teman, hanya disimpan gitu, tetapi tidak bisa terkoneksi gitu ya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ini adalah sudah berhasil teman-teman ya. Jadi walaupun orang itu bisa men-scan dan bisa mengetahui password kita, tetapi mereka tidak bisa bergabung di jaringan kita, begitu ya. Nah, oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi cara yang kedua ini memang cara yang sangat ampuh begitu ya. Jadi cukup mengizinkan orang-orang tertentu saja yang bisa connect ke WiFi kita. Selanjutnya nanti orang lain yang belum terdaftar itu tidak akan pernah bisa bergabung di WiFi kita. Dengan seperti itu maka WiFi kita sangatlah aman begitu. Nah, itu adalah langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga ini merupakan langkah penyerta ya, atau langkah pendukung begitu. Jadi ini untuk antisipasi bagi teman-teman yang HP-nya sering dipinjam-pinjamkan ke orang begitu. Nah, itu biasanya mereka itu kalau sudah megang HP yang bisa terkonek ke WiFi, ketika dia mengakses 192.168.1.1, mereka akan bisa mengakses ke sini teman-teman. Dan biasanya ini kan masih pakai standar ya, user-user. Nah, oleh karena itu kita perlu merubah passwordnya gitu ya. Adanya di mana? Itu adanya di administration ya. Kemudian di web user management. Nah, old passwordnya kita masukkan user. Kemudian untuk new passwordnya kita masukkan password yang kita inginkan itu. Jadi nanti biar orang itu nggak sembarangan mengakses modem kita untuk mereka yang bisa akses gitu. Terus kalau sudah kita submit, kita confirm. Nah, kalau sudah, ini kita logout. Terus kemudian kalau nanti ada orang masuk dengan user-user, itu udah nggak bisa teman-teman ya, udah nggak bisa. Oleh karena itu nanti hanya kita saja yang bisa mengakses modem ini gitu, tentunya dengan password yang sudah kita rubah tadi. Nah, seperti itu teman-teman ya, bagaimana cara untuk mengamankan WiFi kita supaya tidak dibobol dan supaya terhindar dari scan QR WiFi begitu. Baik teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang punya kendala atau belum paham, nanti silahkan tinggalkan pesan di komentar. Terus jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian share videonya ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.